Hai Tribuners, kembali lagi di acara Cakap-Cakap Anak Muda, di mana kita akan membahas kisah inspiratif seputar anak muda. Nah, masih bersama saya Tika. Dan aku Ispan, tentunya kita udah kedatangan seorang pengusaha Ya, benar. muda, kreatif Amin, lagi. amin. Di sini udah ada Iqbal Fahri. Ya, Halo. Hari. Halo. halo, Iqbal, selamat apa kabar? datang. Sehat, alhamdulillah. Belakangan ini lagi sibuk apa? Ya, biasalah sibuknya manage Usaha ya. bisnis. Tapi di awal cerita Iqbal waktu masih jauh sebelum Iqbal buka usaha, kenapa milih buka usaha? Dulu kuliah ya kayak biasalah ya namanya anak muda, kita kuliah terus selesai kuliah. Memang dari dulu pengennya buat usaha gitu. Kebetulan aja pas lagi ngetren-ngetrennya tuh kedai kopi 5 tahun yang lalu. 5 tahun Di 2015. Di 2015 Iqbal udah 2015 mulai kita mulainya Buka Oke. usaha. Kopi Sadis. Akhirnya ada dibantu dari beberapa teman dari Bandung, terus kita buka di Medan gitu. Di Sampai tahun- sekarang. Berarti karena tren, makanya Iqbal Ya, lebih milih benar. buka usaha ketimbang Benar. apply tempat lain atau ngelamar di tempat lain. Benar. Milih pengusaha daripada jadi karyawan ya, nih Iqbal ya. betul. Emang dari dulu suka dari mulai dagang kaos gitu ya, sampai sempat ngeband, dagang kaos band gitu, terus dagang kaos jersey bola kayak gitu. Semua dicoba, sempat jualan donat Wah. gitu. Itu mulai dari kapan Iya. nih berbisnis nih? Berdagang mulai dari Berdagang. kapan, Iqbal? Dulu awalnya nggak sengaja ketemu teman gitu. Jadi akhirnya dia ngajak saya mau dijerat di, tahu nggak sih MLM? MLM ya. Tahu. Multi level marketing. Tapi kita ambil yang bagusnya sih dari MLM itu. Saya jadi tahu bahwasanya ada cara lain untuk dapat Duit. penghasilan Oke. atau income, bukan cuma terus bekerja gitu ya, kita kerja enggak, ternyata ada cara lain. Apa salah satunya berdagang. Nah, cuma kan lebih berdagang tuh kayak kita punya beli produk terus kita jual lagi. Ya. Tapi kalau misalnya entrepreneur, kita beli bahan baku gitu, kita Kita olah, olah. oke, kita jual, hasil dari jualnya itulah yang dapatkan income gitu, Itu dapat entrepreneur. profit, benar. Benar, Dari benar. situ sih awalnya sampai Kira-kira di umur berapa itu? dulu di kelas 2 SMA. 2 SMA. Awalnya ke-trade sama si MLM. MLM ini gitu. Kelas 2 SMA. Sampai kelas 3 SMA, sampai di kuliah semester 4 itu mulai Fokus. itu yang buat donat itu. Tapi mulai coba-coba dagang tuh dari mulai SMP, jualan pulsa dulu. Jualan pulsa, wow. Dulu masih pulsa kan belum pakai itu ya apa? Mobile banking Iya. belum, masih ke counter Counter. HP gitu kan. Terus mulai ada Facebook, jualan kaos bola, saya ambil dari kota lain, Bandung gitu, beli, kita jual lagi. Berarti emang udah doyan jualan ya dari awal, dari Iya, sejak karena dikasih apa sih pengetahuan sama si temen itu yang ngetrade saya di MLM, bahwasanya lu punya penghasilan tuh nggak melulu dari kerja. Ya. Ternyata dagang ataupun entrepreneur, buka usaha itu juga ngasih penghasilan, tapi penghasilan yang berbeda. Kalau misalnya usaha ini kita bangun sistem, kalau sistem ini dia bakal ngasilin income, ada namanya active income gitu. Kalau passive income, passive Pasif. income. Active income itu kan kita bekerja nih, Yap. terus setelah akhir bulan dibayar, itu active income. Kita harus aktif kerja terus dapat penghasilan. Tapi kalau usaha dagang gitu ya, ataupun buka usaha, itu kita bisa buat sistem yang menghasilkan passive income. Jadi tanpa kita harus terjun langsung untuk operasional, kita udah bisa dapat penghasilan gitu sih awalnya. Wah, mulai dari 2 SMA udah mulai buka Sorry, dari SMP. Dari SMP. SMP. Dari SMP, SMP. iya. Wow, dari SMP udah mulai buka usaha. Nah, kalau dari Iqbal sendiri, orang tua gimana nih ngeliat Iqbal giat kali ini untuk buka usaha nih? Ya awalnya ya lucu juga sih. Orang tua pengennya kita awalnya saya jualan pulsa itu, orang tua yang nyuruh supaya ini anak lu jangan kelayapan mulu gitulah kalau bahasa anak muda. Jangan main terus di rumah aja, terus disuruh jualan pulsa, buka counter HP gitu kan ya. Tapi pas makin kemarinya itu dari mulai di Kopi Sadis sih di tahun 2015 tuh mulai itu, karena fokus di situ kan kita kayak
oh ini butuh ini. Orang tua bukan malah mendukung, tapi malah yang kayak apa ya, kan gimana sih bilangnya, ah udahlah jangan heboh, beli ini beli itu, ini beli ini. Ya gimana nggak beli ini beli itu kan Iya. emang dibutuhkan untuk operasional, saya pikir gitu. Tapi ya itulah apa suka dukanya kalau kita buka usaha ini. Justru orang terdekat kita adalah orang yang paling berpengaruh gitu, misalnya untuk kayak kalau bilang kayak agak menghambat visi kita ke depan gitu sih rata-rata ya. Kalau yang udah mulai di usaha sih rata-rata seperti itu kayaknya ya. Tapi Kebanyakan. tentunya dari Iqbal mulai SMP sampai saat ini pasti Yep. kan itu nggak mulus-mulus saja. Oh benar, Pasti kan pasti jatuh banyak rintangan. banget. ya. Iya. Kayak ide aja 1 tahun belakangan saya udah tutup 2 usaha baru Gara-gara pandemi. gara-gara pandemi, benar. Itu kira-kira apa yang Iqbal lakukan sehingga Iqbal tetap bisa bertahan? Ya kembali lagi kenapa kita mulainya tadi itu, saya mulainya itu karena punya target. Saya pengen ntar di usia 50 tuh udah nggak perlu aktif lagi lah gitu, istilahnya udah pensiun gitu, udah bisa nikmatin sampai usia ya Lanjut ya. sampai lanjut lah gitu Menikmati ya. hasilnya ya. Iya, tapi ya namanya juga usaha kan itu selalu ada ya naik turunnya, dari mulai income-nya sampai semangatnya itu naik turun gitu kan. Ya, syukurnya 2 tahun belakangan ini saya mulai termotivasi lagi untuk bangun usaha baru gitu. Yang paling baru itu ini kesayangan. Berawal dari Kopi Sadis, terus saya bangun brand baru dengan pacar saya gitu. Namanya Kesayangan. Pas bukanya malah di pandemi malah gitu. Bukanya di pandemi. Karena melihat situasi pandemi ini semua serba di lockdown. Satu, yang Benar-benar. kedua banyak orang putus kerja kan gitu ya. Saya mikir yang putus kerja juga kayaknya kan lumayan lah kita bisa bantu-bantu yang putus kerja. Dari satu outlet bisa 4 orang, mungkin orang-orang putus kerja kita pekerjakan kembali di situ, mungkin ya di bidang yang berbeda, mungkin jadi perhotelan, jadi sekarang di bar buat Ya. minuman kayak gitu kan ya. Alhamdulillah Tapi- sekarang udah 4 cabang sih. Tetapi tetap memberikan lapangan kerja terhadap mereka tadi yang Pegawai. putus Ya, kerja. ya, paling utama sih ya memang namanya kita manusia ya, target utamanya itu profit. Tapi makin kemarin itu kayak kita mendewasa, nggak melulu sih profit. Ya kalau dibilang bullshit juga sih kalau nggak profit, tetap profit. Tapi kayaknya makin kemarin tuh kayak kita, aduh kasihan ya orang pada putus kerja, kita gimana kalau bisa memberdayakan orang-orang putus kerja gitu kan. Ya syukurnya alhamdulillah ada sekitar baru 15 orang sih yang dipekerjakan kembali, dari mulai yang baru tamat sekolah sampai yang dulu pernah kerja putus kerja untuk jadi karyawan dari Kesayangan gitu. Termasuk Kopi Sadis juga ada sekitar 20 orang saya sama tim bangun itu 20 orang untuk di Kopi Sadis gitu sih. Wah, berarti 15 orang itu di Kopi Sadis dan di Kesayangan total. Ya total sekitar 35-an orang. 35. Di dua Di usaha. di dua sebenarnya divisi berbeda ya. Ya, Yang satu di ya, kopi, ya. yang satu di minuman. Sebenarnya ke arahnya Boba lebih ya? ke milk tea sih, milk tea, milk tea. boba gitu. Terus titik terendah dalam apa ya, cerita perdagangan lah maksudnya, cerita perdagangan Iqbal ini titik terendahnya itu kira-kira Pas waktu kapan pas nih? waktu kapan dan kayak gimana ya kondisinya pada saat itu? Titik terendah sebenarnya sih titik terendahnya apa ya, nggak ada sih, enjoy aja sih kayaknya gitu karena udah biasa ya. Nggak dapatkan income selama 1 bulan atau Ya 2 malah bulan mungkin. ya itu udah pasti itu. Semua yang memulai usaha ya kayak saya misalnya, saya bukan dari sumber daya yang memang orang-orang food and beverage namanya. Food and beverage ini adalah di bidang makanan dan minuman. Bukan Saya lulusan manajemen informatika di Microskill D3, harusnya saya bekerja di bidang IT. Ya, iya benar. Bener. Tapi akhirnya kenapa lari ke situ gitu kan ya. Titik terendahnya hampir, kalau titik terendah hampir 1 tahun tuh setiap saat ada titik terendah, tapi kayak nganggapnya itu udah biasa aja karena memang selalu itu yang dirasakan. Contohnya ini kayak
dari pelanggan komplain aja tuh kita udah down gitu kan. Terus ataupun penghasilan nggak ada itu down, lagi semangatnya karyawan kabur itu down lagi. Pernah satu hari itu paling kacau itu pas lagi rame-ramenya hari Sabtu. Itu karyawan satu kafe ya, di Kopi Sadis ya, Iya. itu nggak masuk kerja karena ya Satu- internal ya, berbagai hal ya, masalah dia bilang internal. gini, akhirnya kami mogok kerja gitu kan. Waduh, gimana nih gitu. jadi Jadi itu sih kali ya. Jadi itu gimana pas pada saat hari Sabtu lagi Right. crowded terus nggak ada yang Ya kerja akhirnya di situ? syukurnya selalu ketemu ini sih solusinya. Terus karena inisiatifnya apa nih ya, wah telepon teman, lu di mana, ayo kemari bantuin gitu. Akhirnya dibantuin sama juga si kepala tokonya juga kan bantuin. Jadi kita kembali lagi masuk, teman-teman yang nggak tahu ngapa-ngapain akhirnya bantuin buat minum gitu. Wah. Itu bisa tuh ngeraciknya. Ya itu akhirnya bisa juga, tapi syukurnya nggak lama ya, 2 jam 3 jam setelah dibantuin sama teman. Itu tiba-tiba karyawan masuk lagi ke dalam terus kerja gitu. berarti udah kembali kayak normal. Kembali ke normal sampai ke malamnya, sampai closing. Setelah itu ya itu sih kayaknya pengalamannya yang bikin ya kalau dibilang down iya sih, tapi ya karena udah biasa terus-terusan kayak kita kesandung tuh udah biasa lah, udah makanan harian kayaknya. Ya, jadi mental baja nih ya. Iya, mental baja. Nah, ini kan Iqbal udah ada usaha Kopi Sadis, Yep. ada kesayangan juga. Nih, Iqbal ini mula-mulanya otodidak belajar bisnis atau ada ikut seperti coaching gitu? Nah, jadi awal mulanya itu selesai tamat kuliah, memang udah ada rencana mau buat kedai kopi, tapi sama sekali buat kopi aja juga nggak tahu apa produknya juga nggak tahu. Tapi suka kopi. Tapi suka kopi. Ya biasa-biasa lah. Tahu-tahu sambil ngobrol sama teman di Bandung, kebetulan dia pernah bekerja di kedai kopi. Jadi, lo apa kabar gitu? Ya baik gitu lah. Jadi selesai kuliah ngapain? Ya nggak tahu nih, buat kedai kopi. Wih, kedai kopi apa? Sadis kata dia gitu kan. Selesai kuliah lo buat kedai kopi, ya nggak tahu juga mau buat kedai kopi apa. Gua barusan aja keluar dari kedai kopi gitu. Udahlah, gua di lo aja gitu. Dia datang ke Dia meja. langsung nggak mungkin ini bohong nih, ntar bohongan. Ya udah, saya kesana lihat, oh bener dia kerja di sini. Ya udah, akhirnya kita hire, kita bawa ke Medan, terus kita mulai racik, kita mulai susun temanya apa gitu, planningnya apa. Ya, akhirnya kita buka dengan sumber daya seadanya. Pada saat itu Kayak yang masak juga cuma bisa masak gorengan sama Indomie kan Iya. gitu. Sampai yang kopi cuma bisa kopi gitu kan. Dan cuma dua orang di belakang di kitchen, 2 orang di bar. Ya tahu-tahu pas kita main di media sosial yang datang sampai langsung 500 orang, kaget. Wah, itu pas opening pokoknya yang terlayani mungkin sekitar puluhan, yang ratusan pada pulang semua. Waduh, ini kopi sadis yang mana ini gitu. Pada Emang sadis yang ya? mungkin sadis Sadis lah, ya. Wah, ini sadis rupanya gitu. Padahal sebenarnya sadis itu dari teman tadi, ini sadis gitu. Terus saya pas di momen lagi boomingnya lagu dangdut yang sakitnya tuh di sini gitu. Oh, cita-cita ta. Ya, terus saya punya ide, ini diplesetin, dikopiin kayaknya bisa nih. Jadi mau ngopi santainya tuh di sini. Jadi kopi sadis gitu, sadis. Oh, merupakan singkatan dari santainya tuh di sini. Ya, jadi mau ngopi Oh. santainya tuh di sini. Itu jadi kita buat namanya kopi sadis gitu sih awalnya. Itu butuh berapa lama, berapa waktu konsepnya hingga akhirnya oh yaudah aku memutuskan tuh buat kopi nih. Untuk membuka 1 malam. 1 malam. Untuk ngerancang untuk dari mulai nama, Satu ide, malam. segala macam malam. Terus sampai jam 5 pagi nggak tidur gitu kan. Itu kalau malam tuh kayak gimana sih? Otak itu kayak lancar ya. iya benar. Jadi sekarang udah terhitung 5 tahun. 5 tahun kopi sadis, dan ya namanya ini kan naik turun ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh kayak menurun, terus sekarang naik lagi. Yang ada semangat
semangatnya naik turun gitu kan, biasalah. Jadi baru 2 tahun belakangan aktif lagi, makanya kita buat coba inisiatif buat ini baru. Sebelum ini ada namanya Geprek Sadis. Itu di sini di Jalan Mongon City kita buka, akhirnya tutup setelah pandemi. Terus ada saya beli 1 franchise di Manhattan Mall, akhirnya tutup juga karena pandemi. Ya harus punya ini baru, inisiatif. Kenapa? Ya yang tadinya karyawan yang outlet yang barusan buka terus tutup kan nganggur lagi tuh, kasihan. Karena pandemi. Akhirnya kita buat ini lagi di pandemi, dan syukurnya alhamdulillah ini sekarang udah cabang keempat kita. Wow. Kesayangan ini. Ya, nanti di November 2020 ini tuh cabang kelima di Deli Serdang, di Tembung juga sih. Ini juga Pak. Tapi yang menurutku yang paling sulit untuk berdagang ataupun kita buka suatu usaha itu adalah konsistensi. Ya Maksudnya, benar. menurutku ya itu yang paling sulit. Itu kayak mana Iqbal menjaganya? Ya itu tadi awalnya kita kan punya target tuh. Ya kan kita kan bisa aja besok kita berubah. Ya pikiran semangat gitu. tiba-tiba. Aduh lesu lagi, semangat terus lagi. Itu kayak mana Iqbal jaganya? Ya gimana ya, tetap optimis sih. Saya terus terbiasa sama itu gitu. Jadi ada hal misalnya kayak yang bikin tadinya semangat tiba-tiba nggak semangat lagi, tuh saya ingat, aduh ntar di umur 50 tahun pengen lah nih jalan-jalan, nggak mikirin ini gitu. Ya udah akhirnya Bebas finansial ya udah. gitu lagi lah pokoknya. Gitu lagi sih banyaknya. Keren. Wow. 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop, and we'll turn the vibe up on some good boy bands. Ya, Iqbal. Nah, Iqbal ini kan owner dari Kopi Sadis ya. Yang kita tahu kalau misalnya Tribuners pernah ke Kopi Sadis, waktu awal buka hingga saat ini pasti memiliki perubahan yang sangat signifikan nih dari yang dulu. Ya. Mungkin tempatnya masih terbatas, sekarang juga benar. sekarang lebih unik nih ya dengan full color. Nah, bisa diceritain nih dari Iqbal, apa sih konsep dari sekarang nih Kopi Sadis desainnya, adakah Ya. terinspirasi dari mana seperti itu? Ya, jadi awal buka itu kita ya terbatas ya, dibilang dari sumber daya yang ada, kita coba buka langsung gitu kan, takut ngabisin waktu gitu ya. Jadi kan seiring berjalannya itu kan ada banyak ketemu customer baru, dia ada permintaan, bang mau dong cafe latte, cappuccino gitu kan. Kita yang emang karena target pasarnya itu Kopi Sadis level menengah kita bilangnya. Letaknya juga di Deli Serdang, di Tembung gitu kan. Tepatnya Bandar Kalipah sih namanya. Jadi produknya itu emang ya produk jajanan anak muda yang level menengah lah, kita bilang anak Terjangkau nih di ya, kantong makan ya. Indomie, pisang goreng gitu ya. Kalau kita tuh ada namanya pisang keramas, ada pisang aroma, kalau gitu ada dulu sempat ada tahu dinamit gitu-gitu. Kayak tahu mercon gitu. Tahu Terus mercon. kopinya juga Kopi Sadis gitu kan. Dan itu produk lokal sih, maksudnya bukan yang ke westernan. Western itu kan kayak yang cafe latte, cappuccino. Kita benar-benar kopi khas dari Aceh gitu kan. Kopi pakai susu kental manis gitu. Kita seduhnya itu main tarik gitu kan. Nah, dari situ banyak permintaan, bang mau ini dong, mau ini. Kita wah, karena kurang evaluasi ya, jadi setiap ada permintaan baru kita buat kita buat langsung sampai akhirnya seperti sekarang itu dari mulai produk sampai desain tempat, desain kafe itu berpengaruh dari si permintaan tadi sih. Tapi akhirnya kita evaluasi, oh iya sih kayaknya udah mulai ketinggalan nih dengan konsep kita yang dulu, dengan konsep yang hijauannya banyak gitu kan. Terus sampai ya namanya juga netizen ya, dia bilang banyak nyamuk karena pohon semua gitu kan. Wah ini kafe remang-remang kan gelap ya. Karena kita lihat itu akhirnya kita evaluasi, coba wah ini kayaknya bisa nih kita mulai makin kemari itu cari Konsep baru suasana yang lebih fresh gitu Yeah. kan, dan anak muda maunya itu yang lebih terbaru, lebih fresh, lebih chill lah pokoknya ya. Ya udah akhirnya kita cari referensi dari mulai Medan sampai ke Jawa. Jawa gitu ya, istilahnya
juga nyarinya juga bukan kita langsung ke sana sih. Kita kan sekarang udah Ada Main pakai internet ya. internet, pakai HP, Instagram, kita coba cari konsep yang kayaknya bisa nih buat di sini nih dengan target pasar kita, target market kita tuh yang anak muda usia dari 17 sampai 26 tahun itu ini kayaknya cocok nih. Ya udah akhirnya kita coba renovasi, tapi dengan renovasi yang cukup fresh tapi dengan menu yang sebenarnya anak muda banget lah istilahnya. Kalau kita bilang yang kayak nasi goreng, kayak pisang bakar itu kan anak muda. Sempet sih kita karena permintaan kita nggak evaluasi, kita buat nih western kayak steak, beef steak, Nggak chicken masuk ya. steak, kayak western sampai Italian rice, lamb rack segala macam. Awalnya itu emang wah bagus nih kayaknya nih menunya nih, rame yang beli, penjualan juga naik. Tapi ternyata di belakang itu wah kok bisa dia mahal banget gitu. Sempat tercetus seperti Ya, itu. orang Medan mahal kali katanya gitu kan. Mahal kali ini, akhirnya kita sampai 3 bulan itu nggak ada, hampir dibilang ya langsung gini kurvanya itu langsung jatuh penjualannya karena kita nggak evaluasi. Ini memang pasar kita itu maunya banyak tapi ngelihat kemampuan membelinya, daya belinya itu nggak sesuai dengan produknya. Western itu minimal ya kita bilang 30K ke atas, 38 ke atas kita jual di area di daerah Tembung dengan pasar yang menengah. Wah ini kacau nih, saya akhirnya panggil kepala toko, Pak gimana nih Pak, kita harus ganti ini menu bilang gitu kan. Ya udah mau nggak mau ayam penyet, ayam keramas, terus pisang goreng, pisang keramas, pisang aroma, semua keluarin. Akhirnya itu balik lagi, alhamdulillah kita mulai promosi lagi, ada selebgram, media sosial lah ya, selebgram, terus juga influencer kita undang, terus kita coba ads lagi ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ini sih masih tetap stabil gitu. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Berarti kalau bisa dibilang kalau Iqbal mau menjangkau, tadi kan Iqbal bilang pasar anak muda menengah Anak ya. muda ya. Kalau mau berbeda lagi naik tingkat mungkin ke yang ke atas, mungkin itu di usaha yang baru lagi mungkin ya. Ya benar. Tapi saya sebenarnya sekarang lebih fokus ke pasar menengah ke bawah sih. Ibaratnya kayak menengah ke bawah ini pasarnya itu kayak 80 banding 20. Benar. Jadi ada namanya prinsip Pareto, itu 80-20. Itu jumlahnya itu 80% orang kita lokal ini itu pasar menengah ke bawah. 20% itu yang high class tuh 20% aja. Kalau menurut saya. Jadi Benar, bukan karena Iya. Iya. Jadi kalau bisnis sebenarnya mau cari profit atau mau cari Benar. gengsi sih? Ya, kalau cari tapi kan gengsi bisa aja. nggak nutup kemungkinan Iqbal untuk expand lebih besar lagi. Pasti keinginan pasti selalu ada ke situ. Semua segmen dipegang gitu. Ya, Tua, ternyata muda, perempuan. kemampuan kan baru sampai di sini. Ya kayaknya di sini dulu nih dikuasain pasar yang menengah gitu kan, ke bawah. Nah, mungkin suatu saat ya bisa ke pasar menengah ke atas juga gitu ya kalau emang rezeki. Gitu. Dengan usia masih muda ya Iqbal. Ya dari sekarang lah, bukan dari muda. Terus target ke depannya Iqbal apa nih? Di 2021 nih, kita udah Nah, masuk 2021 ya harapannya semuanya kembali normal lagi gitu ya. Karena pandemi ini rasanya banyak hal yang kayak diundurkan gitu. Ditunda ya? Keinginan aduh nggak mungkin gitu. Jadi kita semuanya tertunda. Itu contohnya kayak siapa Ivan kan juga banyak yang tertunda. Kita juga yang mungkin juga ini acara ini juga tapi sebenarnya banyak ini juga sih apa ya, banyak hal positif. hal positifnya juga sih yang kita dapat sebenarnya. Tapi yang paling penting ya pengennya itu ini selesai, semuanya berjalan normal gitu kan. Ya saya punya planning banyak, tapi ya paling deket ini sih ya survive dulu di bisnis yang udah kita bangun, terus juga mengembangkan ini sih yang paling pengen dikembangkan untuk saat ini gitu kan. Saya mencoba membuat ini dengan sistem kemitraan, partnership, kita coba kembangkan tetap dengan target pasar yang menengah ke bawah gitu sih. Wow. Nah, ini kan Iqbal udah punya bisnis banyak nih.
dengan konsistensi juga. Pasti mau Nah, nanya tips kan. salah. Nah, mau nanya juga nih sama Iqbal. Apa sih yang Iqbal rasa berubah dari diri Iqbal yang sekarang dengan Iqbal yang dulu? Dengan tanggung jawab yang berbeda pastinya. Yep. Yang Iqbal rasa. Ya pasti lebih inilah ya, kita lebih siap lah ya, karena dulu ya tau lah anak muda, saya bukan orang yang pede-pede amat sebenarnya. Juga dulu kalau ngomong kayak gini tuh nggak berani gitu kan, Pemalu. malu gitu kan. Terus habis itu apa sih namanya ya, dibilang kurang cakep lah pokoknya kalau soal kayak tampil di publik. Terus juga ngadapin hal itu kayak masih bergantung sama orang lain gitu kan. Kita semuanya masih serba ketergantungan. Sekarang udah lebih pede. Satu, kita ketemu banyak orang, jadi itu yang membangun pribadi saya. Ya di samping sebenarnya baca buku juga sih, rajin-rajin baca buku. Saya suka itu interpersonal skill. Jadi Interpersonal skill. lebih ke pengembangan diri. Nah, orang kita, teman-teman saya ya, contohnya itu kayak yang lebih ke pengembangan diri itu kurang karena minat baca mungkin kurang ya. Ya terus terang saya juga dulu bukan suka baca buku, tapi karena pengen merubah pribadi, ini kayaknya perlu sih baca buku gitu untuk nambah wawasan. Ya akhirnya dari situ yang tadinya pemalu, terus serba nggak pede, terus bergantung sama orang lain, sekarang itu jadi kita lebih pede, lebih siap untuk hal-hal baru itu sih. Terus terakhir ya, kita sebelum kita closing, boleh Oke. dong kasih tips Tips. atau saran untuk Oke. Tribuners, Tribuners muda nih. kaum muda Medan dan Indonesia. Ya mungkin mau yang supaya bisa buka usaha juga gitu ya kan. Bisa sampai kayak Iqbal yang sekarang. Oke, tipsnya apa ya? Sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Goalnya apa sih? Ikutin hati aja sih gitu kan. Ya kan nggak bisa dipaksa ya. Yang pengennya jadi pilot, terus buka coffee shop kan nggak ini ya. Nggak relate ya. Minimal balik ke diri masing-masing, dia punya goalnya apa sih. Pengen goalnya itu gua pengen keliling dunia jadi pilot, ya silakan gitu. Tapi kalau tips dari saya bagi yang punya passion yang sama gitu kan, pengen buka usaha, pengen dapat passive income gitu kan, ya mulai aja sih, jangan takut-takut walaupun butuh modal gitu ya, ataupun belum siap kali ya gitu kan. Ya dimulai aja gitu. Satu, yang kedua, jangan takut memulai hal baru. Jadi saya itu suka hal baru, itu suka. Kalau saya dulu sebenarnya sukanya di bidang IT, tapi karena hal baru nantang saya, lo buat kopi lah, udah sering main di Iya. depan komputer gitu kan. Oh ya udah coba gitu. Akhirnya ya ternyata mencoba hal baru asik sih. Ya alhamdulillah, malah passion saya berubah dari yang di depan komputer sekarang ke kopi, ke bisnis gitu kan. Bisnis. Itu sih tipsnya itu ya, tetap semangat, jangan gampang down. Nyerah ya. Sebenarnya saya termasuk orang yang suka gampang down kadang-kadang ya. Ya, tapi karena saya punya pacar, dia bantu terus, Ya. ayo gitu, jangan apa? Jangan nyerah lah. Jangan nyerah, dia kasih semangat terus karena kebetulan dia juga punya passion yang sama gitu kan. Sama saya, kita bisnis terus. Ya akhirnya semangat lagi gitu aja sih. Biar support Tipsnya yang- sistemnya ya, support terus ya. lebih kepersiapan diri lah ya, gitu sih tipsnya. Berarti jangan takut, mulai aja dulu. Ya, Jangan takut untuk mulai hal-hal baru juga ya. Dan ikuti kata hati. Benar. Jadi mungkin untuk semakin kali ini bersama Iqbal Fahri mungkin itu dulu nih. Ya. Dan terima kasih juga buat Iqbal Oke. udah mau mampir ke studio. Sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya bisa ngobrol bareng lagi. Oke. Dengan cerita baru Dengan lagi cerita nih. baru, dengan usaha-usaha yang baru Yes, mungkin benar. kan. Ya, Ketika mungkin minggu depan kita akan balik lagi bersama siapa nih? Narasumber Dengan yang kayak narasumber mana? yang tidak kalah keren. Benar. oke. Dan tak kalah menginspirasi. Oke, sekian dulu untuk Martin kali ini. Aku Ispan Aku Tika. dan ada Iqbal Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi